Perkenalkan, nama saya Ainul Azaria dengan NIM 3223100021. Saya Angelina Felicia Soehartono dengan NIM 3223100006. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan dan permasalahan sistem informasi digital. Lalu tema yang kami ambil adalah konsep dasar sistem informasi dan jenis-jenis sistem informasi. Apa aja yang materi yang akan kami bawakan hari ini? Yang pertama ada definisi sistem informasi, yang kedua konsep dasar sistem informasi, yang ketiga komponen sistem informasi, yang keempat jenis-jenis sistem informasi, yang kelima tantangan dari setiap jenis-jenis sistem informasi, dan yang terakhir adalah permasalahan dari tiap-tiap jenis sistem informasi. Lalu apa aja sih definisi sistem informasi? Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Turban MC Lin dan Weatherby pada tahun 1999, definisi dari sistem informasi itu sendiri adalah sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Lalu selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar sistem informasi melibatkan beberapa elemen utama yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan ini. Berikut adalah konsep dasar dari sistem informasi. Yang pertama adalah input atau memasukkan. Ini merupakan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input dapat berupa data, mentah, atau informasi yang telah diolah sebelumnya. Yang kedua, proses. Proses merujuk pada aktivitas pengolahan data atau informasi yang dilakukan sistem. Ini mencakup transformasi data dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang lebih berguna atau relevan. Yang ketiga ada output atau keluaran. Hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem. Output dapat berupa laporan, grafik, atau informasi lain yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada pemrosesan data. Proses manipulasi dan transformasi data dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang lebih berguna. Ini dapat melibatkan perhitungan, penggabungan data, dan operasi lainnya. Dan yang kelima ada database, tempat penyimpanan data yang terstruktur. Database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi yang dengan efisien. Dan yang keenam ada feedback, mekanisme untuk memberikan umpan balik kepada pengguna atau sistem. Feedback membantu untuk menilai kualitas output dan kinerja secara keseluruhan. Yang ketujuh ada kontrol, mekanisme untuk mengawasi dan mengendalikan proses sistem. Ini termasuk aturan, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan operasi sistem. Yang kedelapan adalah siklus hidup sistem informasi. Tahap-tahap dari konsepsi hingga pensiun suatu sistem informasi. Ini mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi, operasi, dan pemeliharaan sistem. Yang kesembilan ada keamanan informasi. Upaya untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Keamanan informasi menjadi kritis untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Yang ke-10 ada pengambilan keputusan. Proses di mana manajemen menggunakan informasi yang diberikan oleh sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang 11 adalah teknologi informasi, di mana alat dan teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi sistem informasi. Ini mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak seperti software, jaringan, dan teknologi terkait. Pengguna atau user, individu atau kelompok yang menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bisnis, penggunaan bisa berasal dari berbagai tingkatan dalam organisasi. Selanjutnya ada komponen. Yang pertama hardware, mencakup peranti-peranti fisik, komputer, dan printer. Yang kedua ada software, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data. Yang ketiga ada prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
Lalu yang keempat ada orang. Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluar sistem informasi. Lalu yang kelima ada database, di mana kumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Dan yang terakhir ada jaringan komputer dan komunikasi data. Sistem informasi penghubung yang memungkinkan sumber atau resource dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Merupakan sistem informasi yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Sistem informasi manajemen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memonitor kinerja organisasi dan membuat keputusan strategis. Selanjutnya ada tantangan sistem informasi manajemen. Tantangan sistem informasi manajemen yang pertama ada integrasi sistem. Kesulitan dalam mengintegrasi berbagai sistem yang berbeda di dalam organisasi sehingga data dapat mengalir dengan lancar antar departemen. Yang kedua ada ketersediaan data dan kualitas data. Tantangan terkait dengan ketersediaan data, real time, dan keakuratan data dalam sistem. Data yang buruk atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, skalabilitas. Sistem informasi manajemen harus dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan organisasi tanpa menurunkan kinerja atau meningkatkan kompleksitas secara signifikan. Lalu ada permasalahan sistem informasi manajemen. Yang pertama, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna. Kadang-kadang desain dan implementasi sistem tidak selaras dengan kebutuhan sebenarnya dari pengguna atau organisasi. Hal ini dapat mengakibatkan pengguna yang tidak efektif atau bahkan penolakan pengguna sistem. Yang kedua ada kualitas data yang buruk. Sistem informasi manajemen sangat bergantung pada kualitas data. Masalah seperti duplikasi data, ketidakakuratan, dan kekurangan data dapat mengakibatkan informasi yang tidak dapat diandalkan. Dan yang ketiga, kesulitan pengelolaan proyek. Kurangnya manajemen proyek yang efektif dapat mengakibatkan penundaan biaya yang melebihi anggaran atau bahkan kegagalan implementasi sistem. Oke, lalu yang kedua ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk memproses dan melacak informasi keuangan suatu organisasi. Lalu, tantangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada ketidaksesuaian dengan peraturan dan standar akuntansi. Peraturan akuntansi dan standar keuangan terus berubah. Mempertahankan sistem yang selaras dengan regulasi terkini merupakan tantangan terutama bagi organisasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Lalu yang kedua adalah kesalahan data dan kualitas data. Kesalahan dalam menginput atau merekam data dapat mengakibatkan kesalahan akuntansi. Kualitas data yang buruk seperti duplikasi atau inkonsistensi dapat merugikan keakuratan laporan keuangan. Yang ketiga adalah perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan organisasi perlu memastikan bahwa sistem akuntansi mereka tetap relevan dan dapat diintegrasikan dengan teknologi baru. Yang keempat adalah kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir. Sistem informasi akuntansi harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman pengguna akhir, termasuk akuntan dan manajemen keuangan. Lalu ada permasalahan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah ketidakcocokan dengan kebutuhan pengguna. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakcocokan antara desain sistem dan kebutuhan atau harapan pengguna. Seringkali sistem dibangun tanpa keterlibatan yang cukup dari pemangku kepentingan, mengakibatkan ketidakpuasan dan pengguna yang tidak optimal. Lalu yang kedua, kurangnya integrasi antar sistem. Kesulitan mengintegrasikan sistem akuntansi dengan sistem lain di dalam organisasi dapat mengakibatkan kesenjangan informasi dan ketidakmampuan untuk menyajikan gambaran keseluruhan yang lengkap. Yang ketiga, ketergantungan pada proses manual. Jika organisasi masih bergantung pada proses manual, ini dapat meningkatkan risiko kesalahan dan menghambat
efisiensi operasional. Lalu yang terakhir adalah kesulitan dalam pemulihan data. Tidak adanya prosedur pemulihan data yang baik dapat mengakibatkan resiko kehilangan data akuntansi yang penting akibat kegagalan sistem atau bencana. Dan selanjutnya adalah sistem informasi perpustakaan, mengelola dan menyediakan akses informasi dalam konteks perpustakaan. Selanjutnya adalah tantangan sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ada manajemen koleksi, tantangan dalam mengelola dan memelihara koleksi buku, terutama dengan pertumbuhan yang cepat dan diversifikasi materi perpustakaan. Yang kedua ada kualitas data. Masalah terkait dengan kualitas data termasuk ketidakakuratan informasi mengenai buku atau inventarisasi yang tidak tepat. Yang ketiga ada keamanan informasi. Perlindungan terhadap informasi sensitif seperti data anggota atau data transaksi peminjaman menjadi kritis untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mematuhi regulasi privasi. Yang keempat ada tantangan dalam otomatisasi proses. Perpustakaan sering menghadapi tantangan dalam otomatisasi proses, terutama jika masih mengandalkan banyak proses manual. Dan yang kelima ada manajemen peminjaman dan pengembalian. Tantangan dalam mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku, terutama dalam situasi dengan volume peminjaman yang tinggi. Lalu ada permasalahan sistem informasi perpustakaan. Yang pertama adalah kualitas data yang buruk. Kesalahan dalam pencatatan data seperti kesalahan informasi mengenai buku atau duplikasi data dapat merugikan keakuratan dan kualitas koleksi perpustakaan. Lalu yang kedua adalah kesulitan dalam manajemen, peminjaman, dan pengembalian. Permasalahan dalam mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku, terutama dalam situasi dengan volume peminjaman yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah kurangnya keamanan informasi. Perlindungan yang tidak memadai terhadap informasi sensitif seperti data anggota atau data transaksi peminjaman dapat menimbulkan risiko keamanan. Dan yang terakhir adalah kurangnya pelibatan pengguna. Kurangnya partisipasi dan umpan balik dari pengguna dapat mengakibatkan pengembangan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.